Pernah nggak sih, kamu scroll TikTok atau Instagram, lihat orang lain jalan-jalan ke luar negeri, dapat pekerjaan impian, punya pasangan yang romantis, dan kamu diem aja, nggak iri, cuma, kayaknya ada yang kosong, kok hidup mereka bahagia banget, ya? Terus, kenapa hidup kita biasa-biasa aja? Media sosial itu panggung, semua orang tampil di sana dengan pencahayaan terbaik, filter paling bening, dan naskah yang udah diatur sedemikian rupa supaya tampak sempurna. Dan anehnya, kita semua tahu itu, tapi tetap aja, kita membandingkan. Lihat orang posting makan malam fancy, kita langsung inget mie instan yang tadi dimakan. Lihat orang ngevlog sama pacarnya, kita yang jomblo cuma bisa senyum sambil nge-like. Bukan karena benci, tapi karena tanpa sadar, kita merasa kalah. Sebuah laporan dari Journal of Social and Clinical Psychology bilang, terlalu sering melihat pencapaian orang lain di medsos bisa meningkatkan perasaan cemas, depresi, dan rendah diri. Di Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan, 1 dari 3 remaja mengalami kecemasan. Salah satu pemicunya, overdosis media sosial. Apalagi kalau isinya cuma flexing, pamer kebahagiaan, dan pencitraan. Fenomena ini disebut compare and despair. Semakin sering kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, semakin kita merasa nggak cukup. Padahal, yang kita lihat itu cuma highlight. Kita nggak tahu mereka juga nangis tengah malam, berantem sama keluarganya, atau ngerasa kesepian juga. Masalahnya, saat perasaan cemas ini numpuk, kita mulai ragu sama diri sendiri. Mulai mikir, kayaknya aku gagal deh. Kenapa aku nggak bisa sehebat dia? Ya, akhirnya, media sosial yang harusnya hiburan, jadi racun pelan-pelan. Kita terus cari validasi, terus posting biar dibilang sukses juga, padahal dalam hati, hampa. Terus, kita harus gimana? 1. Sadari dulu, gak semua yang kamu lihat di medsos itu real. Yang dibagikan ya yang bahagianya aja, yang sedih, bingung, atau gagal, jarang banget nongol. Jadi stop nyiksa diri dengan ngebandingin hidup kamu sama versi editan orang lain. 2. Jangan pakai hidup orang sebagai ukuran suksesmu. Temanmu bisa beli rumah, hebat. Tapi kamu yang masih bantu orang tua tiap bulan juga keren. Gak semua pencapaian harus difoto buat dibilang berharga. 3. Tenang, kamu gak sendiri. Banyak orang yang ngerasa hal yang sama. Banyak yang kelihatannya happy, tapi juga ngerasa kosong. Dan terakhir, bukan berarti kamu harus tutup medsos. Tapi coba ubah caramu ngelihatnya. Scroll pelan-pelan. Kalau bikin cemas, berhenti. Kalau bikin iri, tarik napas, dan fokus ke hidup kamu sendiri. Karena yang paling penting, bukan apa yang dilihat orang, tapi apa yang kamu rasain saat lagi sendiri. Media sosial itu bukan masalahnya. Masalahnya, kalau kita terus-terusan bandingin hidup kita dengan versi editan orang lain, kamu nggak perlu posting buat dianggap cukup. Kamu cukup, bahkan tanpa perlu dibuktikan ke siapa-siapa. Karena hidup yang tenang, nggak selalu harus terlihat. Kadang, bahagia itu cukup kamu yang tahu.